Shalom, jumpa lagi dengan saya Teresia Henlong, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Selamat menyaksikan. Kita masuk pertanyaan yang pertama, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel di bawah ini. Dapat kita lihat artikel yang saya tayangkan pada layar yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Pada pertanyaan pertama bagian A, intisari temuan utama tinjauan pendidikan luar ruangan Nordik. Tinjauan cakupan ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif penelitian empiris mengenai praktek pendidikan luar ruangan atau outdoor education di lingkungan sekolah untuk siswa kelas 1 hingga kelas 13 yang dilakukan di 5 negara Nordik. Yang pertama yaitu Denmark, kedua Finlandia, yang ketiga Islandia, yang keempat Norwegia dan Swedia. Penelitian ini dari kawasan Nordik sering diterlewatkan dalam tinjauan global, menjadikannya fokus penting. Dari 586 studi yang ditemukan, ada 52 artikel lolos seleksi dan dianalisis. Pertanyaan bagian B, gambaran umum studi yang diteliti pada artikel tersebut. Yang pertama yaitu penyebaran geografis. Denmark memimpin dalam jumlah studi N20, diikuti oleh Norwegia N15 dan Swedia N11. Perlu dicatat, tidak ada satupun studi yang berasal dari Islandia yang masuk kriteria. Yang kedua, metode penelitian. Pendekatan kualitatif mendominasi N31, umumnya menggunakan wancana dan observasi. Dan yang ketiga, fokus sekolah dan mata pelajaran. Mayoritas studi berlatar di sekolah dasar. Primary school, pendidikan luar ruangan paling sering dihubungkan dengan berbagai mata pelajaran terpadu dan bidang sains. Masuk pertanyaan pertama bagian C, fokus temuan berdasarkan kategori. Analisis mendalam mengelompokkan temuan ke dalam 7 kategori utama yang mencerminkan prioritas penelitian di kawasan tersebut. Yang pertama yaitu perspektif pendidikan atau guru. Ini adalah topik yang paling sering dipelajari. Para guru melaporkan sisi positif seperti peningkatan kualitas komunikasi dan hubungan yang lebih erat dengan murid. Namun mereka juga menghadapi hambatan signifikan, yaitu keterbatasan waktu dan masalah keamanan, terutama saat menerapkan kegiatan pre-leave. Yang kedua, dampak kesejahteraan siswa. Studi secara konsisten menunjukkan efektif positif pendidikan luar ruangan terhadap kesejahteraan siswa, termasuk meningkatkan aktivitas fisik dan memperbaiki perilaku sosial. Yang ketiga yaitu hasil belajar kognitif. Temuan menunjukkan adanya dampak positif yang kecil terhadap hasil pembelajaran kognitif siswa atau pengetahuan dan keterampilan. Namun, temuan ini tidak bersifat universal. Satu studi di Denmark misalnya tidak menemukan perbedaan performa matematika yang signifikan antara kelompok belajar di luar ruangan dan di dalam kelas. Yang keempat, hakikat praktek pendidikan luar ruangan. Studi di kategori ini banyak menetapkan praktek ideal. Data dari Denmark menunjukkan adanya peningkatan tren dalam penerapan UDISCOL pendidikan luar ruangan yang dilakukan secara rutin. Kita masuk pertanyaan pertama bagian D, area yang masih minim penelitian atau terjadinya kesenjangan. Pada tinjauan ini menyoroti sejumlah celah penting untuk penelitian di depan di Nordik. Yang pertama yaitu fokus pada siswa menengah atas. Dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut tentang peran pendidikan luar ruangan dalam mendukung kesejahteraan siswa di tingkat menengah atas. Yang kedua yaitu proses belajar yang koheren. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pembelajaran kognitif berjalan secara berkelanjutan
mulai dari persiapan di kelas, implementasi di luar ruangan, hingga tindak lanjut kelas. Yang ketiga, keberagaman dan multikulturalisme. Terdapat kebutuhan untuk memperluas penelitian agar mencakup faktor-faktor budaya, multikulturalisme, dan keberagaman dalam konsep pendidikan luar ruangan. Dan yang terakhir yaitu peran teknologi. Penelitian mengenai penggunaan alat dan sumber daya digital untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran di luar ruangan masih sangat terbatas. Kita masuk pertanyaan kedua, perbandingan model pendidikan luar ruangan Nordik dan Indonesia. Pertanyaan bagian kedua yaitu kontras implementasi outdoor education secara umum. Model outdoor education yang diacu dalam artikel khususnya di negara Nordik dicirikan oleh implementasi yang sistematis, teratur, atau reguler, dan terintegrasi langsung ke dalam kurikulum mata pelajaran inti, misalnya pelajaran matematika atau sains yang dilakukan di luar ruangan setiap minggu. Sebaliknya di Indonesia, penerapan pembelajaran luar ruangan umumnya tidak mengikuti pola reguler mingguan yang terintegrasi dengan mata pelajaran akademik inti. Penerapan ini di Indonesia lebih cenderung bersifat indensidental atau terpisah dari jam pelajaran utama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada fokus perbandingan. Fokus perbandingan yang pertama yaitu integrasi dan frekuensi. Karakteristik model Nordik, pelaksanaan wajib dan terintegrasi ke dalam mata pelajaran akademik utama dengan jadwal yang teratur, misalnya pada mingguan. Sedangkan karakteristik umum praktik di Indonesia yaitu pelaksanaan periodik atau insidental seringkali dikemas sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang berdiri sendiri. Sedangkan fokus perbandingan yang kedua yaitu pada contoh pelajaran matematika. Guru matematika kelas 4 di Denmark membawa siswa ke taman sekolah setiap hari Rabu. Mereka menggunakan pohon dan bangku untuk mengukur sudut, menghitung volume, dan menghitung keliling secara langsung sebagai bagian dari pegometri mingguan. Sedangkan di Indonesia, guru matematika kelas 4 di Indonesia mengajarkan geometri di kelas. Kegiatan luar ruangan hanya terjadi sekali setahun saat pramuka di mana siswa belajar simpul dan navigasi. Fokus perbandingan yang ketiga yaitu orientasi tujuan, di mana karakteristik model Nordik menitik beratkan pada pencapaian hasil belajar kognitif atau pengetahuan di samping peningkatan kesejahteraan fisik dan mental. Sedangkan di Indonesia lebih fokus pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, kepemimpinan, dan penyediaan konteks pengalaman. Fokus perbandingan yang selanjutnya yaitu pelajaran sains atau IPA. Karakteristik model Nordik di mana guru IPA di Norwegia menghabiskan 1 jam pelajaran mingguan di hutan terdekat untuk mempelajari siklus hidup jamur dan identifikasi spesies tanaman. Tujuannya adalah memastikan siswa mencapai target kurikulum biologi melalui observasi langsung. Sedangkan di Indonesia, siswa di Indonesia mengikuti kegiatan camping atau kemah pramuka selama 2 hari. Mereka belajar membangun tenda dan memasak dengan peralatan sederhana. Tujuannya adalah melatih kemandirian, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu proyek atau kurikulum. Konsep EduSchool, sekolah luar ruangan, di Denmark adalah filosofi pengajaran yang diterapkan oleh guru mata pelajaran inti. Sedangkan di Indonesia, proyek di kurikulum Merdeka atau P5 yang bertema lingkungan dapat berupa kunjungan sekali ke kebun organik atau membuat media tanaman di sekolah, yaitu kegiatan terfokus bukan rutin mingguan untuk semua mata pelajaran. Kita masuk pertanyaan kedua bagian B, bentuk implementasi outdoor education di lingkungan sekolah di Indonesia. Kita tahu sendiri meskipun model EduSchool atau pendidikan luar ruangan yang rutin bukan standar nasional, prinsip belajar di luar ruangan diwujudkan melalui beberapa mekanisme penting. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka.
di mana pramuka menjadi sarana outdoor education paling mendasar dan universal di Indonesia. Aktivitas seperti kemah, healing, dan keterampilan survival memanfaatkan alam terbuka untuk membentuk karakter dan keterampilan fisik. Contoh pelaksanaan yaitu perkemahan Sabtu Minggu atau persami yang mengajak siswa berinteraksi langsung dengan alam, membangun tenda, dan melakukan eksplorasi lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pembelajaran konseptual atau kurikulum merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 mendorong pembelajaran yang berbasis proyek dan relevan secara kontekstual, seringkali mengharuskan siswa keluar dari ruangan kelas. Contohnya yaitu guru IPA mengajak siswa melakukan proyek pengamatan ekosistem di taman kota atau mengunjungi pusat daur ulang sebagai bagian dari topik keberlanjutan. Dan yang ketiga yaitu kunjungan edukasi dan studi lapangan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang otentik dan tidak terbatas pada buku atau teks. Contohnya yaitu pelajaran biologi tingkat SMP mengadakan kunjungan ke kebun raya untuk praktek klarifikasi tumbuhan atau kunjungan sejarah ke situs purbakala untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang warisan budaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu implementasi di sekolah saya. Contohnya yaitu untuk menanamkan sejauh mana model integratif ala Nordik telah diterapkan di sekolah kami, melakukan penelaahan internal terhadap kebijakan, praktek pembelajaran, serta kesiapan sumber daya. Penerapan outdoor education yang terintegrasi dengan kurikulum yang dipengaruhi oleh arah kebijakan sekolah, dukungan fasilitas, serta kreativitas guru dalam menghubungkan materi pelajaran dengan aktivitas luar ruangan. Nah, faktor penentu implementasinya yang pertama yaitu dukungan pemimpin sekolah, di mana kepala sekolah kami memberikan dukungan dengan menetapkan kebijakan belajar kontekstual berbasis lingkungan dan mengalokasikan satu sesi pembelajaran luar ruangan setiap minggu. Yang kedua yaitu ketersediaan infrastruktur alam, di mana sekolah kami memiliki kebun mini, area lapangan rumput, serta akses ke hutan kota yang berjarak 300 meter. Fasilitas ini dimanfaatkan sebagai laboratorium hidup bagi siswa. Dan yang ketiga yaitu inovasi guru mata pelajaran. Guru matematika dan IPA secara aktif merancang kegiatan luar ruangan. Misalnya guru matematika mengajak siswa mengukur bayangan untuk mempelajari konsep trigonometri sederhana, sementara guru IPA menggunakan kebun sekolah untuk mengamati siklus hidup tanaman atau mengukur suhu mikro di berbagai titik. Selanjutnya, bagaimana cara menilai penerapan model integratif di sekolah? Dalam prakteknya, sekolah kami telah menunjukkan kecenderungan menuju model integratif. Hal ini terlihat dari yang pertama yaitu frekuensi pembelajaran luar ruangan. Yang pertama, setiap 2 minggu minimal 1 mata pelajaran inti dipindahkan keluar kelas. Contohnya matematika, menghitung luas bangunan datar dengan memanfaatkan lapangan sebagai objek nyata. Kalau IPA, observasi cuaca, pengukuran intensitas cahaya, serta identifikasi serangga di area hijau. Dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu menulis teks deskripsi berdasarkan objek-objek alam yang diamati langsung. Nah, yang kedua yaitu integrasi dengan kurikulum bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler saja, di mana kegiatan luar ruangan tidak hanya terbatas pada pramuka atau outing tahunan. Sebaliknya, outdoor education menjadi bagian dari RPP dan alur tujuan pembelajaran setiap guru. Nah, berdasarkan praktek di atas, sekolah kami menunjukkan penerapan model integratif yang cukup dekat dengan konsep EduSchool, di mana kegiatan luar ruangan bukan kegiatan tambahan, tetapi bagian reguler dari pembelajaran. Namun penguatan masih diperlukan dalam hal pelatihan guru dan pengembangan area hijau, agar integrasinya lebih konsisten dan menyeluruh. Nah, itu tadi pemaparan saya terkait tugas 3 ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.